Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi ragam bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluan. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut dengan ragam standar. Yang kedua, jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan cara penuturan. Berdasarkan cara penuturan, ragam bahasa yang pertama adalah ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Misalkan, logat yang paling menonjol yang mudah kita amati yaitu lafal logat bahasa Indonesia orang Jawa. Tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung atau Banyuwangi. Mereka itu pengucapannya lebih mendok yaitu Bandung, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai pengguna bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan, atau perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Keempat, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan ataupun percakapan pribadi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Artinya, semakin tinggi kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, berdasarkan cara berkomunikasi. Berdasarkan cara berkomunikasi, ragam bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speak. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa kosakata dan lafal dalam pengucapan. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendahnya suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Contoh ragam lisan misalkan ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, dan ragam bahasa panggung. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan,
Di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata, dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan identitas. Ciri-ciri ragam bahasa tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang ketiga, jenis ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, yang terdiri dari 1. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab, itu juga dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audiovisual atau televisi, dan multimedia atau internet. Ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang dibentuk oleh spesifikasi materi yang disampaikannya. Ragam khusus jurnalistik termasuk dalam bahasa ringkas. Keempat, ragam sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakteristik subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ini adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir batin, peristiwa dan hayalan dengan bentuk istimewa. Dalam hal istimewa ini, karena kekuatan efeknya pada pendengar atau pembaca dan istimewa cara penuturannya. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahasa kesenian di samping sebagai alat komunikasi. Untuk memperbesar efek penuturannya, dikerahkanlah segala kemampuan yang ada dalam bahasa. Arti, bunyi, asosiasi, irama, tekanan, suara, panjang pendek suara, persesuaian bunyi kata, sajak, asonansi, posisi kata, ulangan kata atau kalimat di mana perlu dikerahkan untuk mempertinggi efek. Misalnya, bahasa dalam sajak jelas bedanya dengan bahasa dalam karangan umum. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Penggambarannya yang jelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi, sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Hal ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Yang kelima, ragam politik hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang berpengaruh besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Selain itu, salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Itulah penjelasan tentang materi ragam bahasa, dan dari penjelasan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa ragam bahasa adalah
variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa juga timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Dan dalam hal ini penggunaan ragam lisan lebih baik karena seorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada penggunaan tulisan. Kemudian dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Kemudian dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan ragam hukum. Demikianlah penjelasan tentang materi ragam bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.